Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliana dari kelas A36 dengan NIM 22811311799. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video terkait dengan pembuatan proposal, menjelaskan dengan durasi 7-10 menit guna untuk mengikuti ujian akhir semester untuk mata kuliah metodologi penelitian PAI. Nah, di sini saya akan mengangkat judul terkait dengan peran orang tua dalam pembinaan akhlak remaja di Pangkajene, Kelurahan Patene, Kecamatan Pelumbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar. Nah, langsung saja, dalam sebuah penyusunan proposal itu tentunya harus mengikuti dengan kaidah-kaidah penulisan atau kaidah-kaidah penyusunan dari proposal itu sendiri. Nah, mungkin langsung saja saya ke bagian terpenting atau bagian inti dalam penyusunan proposal itu. Yang pertama, pada bab pertama itu terdapat pendahuluan. Nah, pada pendahuluan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah latar belakang. Sesuai dengan judul proposal ini, kemajuan dan perkembangan pendidikan yang sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perubahan akhlak pada remaja sangat dipengaruhi oleh pendidikan formal, informal, dan non-formal. Penerapan pendidikan akhlak sebaiknya dilakukan sedini mungkin agar kualitas remaja yang berakhlak mulia sebagai bekal khusus bagi dirinya, umumnya bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama. Persoalan remaja bukanlah merupakan masalah yang baru, namun hingga kini masih aktual. Remaja merupakan subsistem dari masyarakat yang menarik perhatian sekaligus perlu mendapatkan perhatian. Mereka memiliki sifat yang penuh dinamika, terbuka, dan ingin tahu serta pemberani. Nah, di bagian pendahuluan itu kita menjelaskan sendiri terkait sedikit terkait dengan masalah latar belakang. Itu di bagian A. Kemudian yang selanjutnya itu terdapat rumusan masalah. Nah, berdasarkan beberapa uraian dan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana peran ibu dalam pembinaan akhlak remaja di Pangkajene? Yang kedua, bagaimana peran ayah dalam pembinaan akhlak remaja di lingkungan Pangkajene? Dan yang ketiga, bagaimana peran orang tua dalam pembinaan akhlak remaja di Pangkajene. Nah, setelah itu ada yang namanya tujuan penelitian. Nah, berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yang pertama, untuk mengetahui peran ibu dalam pembinaan akhlak remaja di Pangkajene. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui bagaimana peran ayah dalam pembinaan akhlak remaja di lingkungan Pangkajene. Dan yang ketiga, untuk mengetahui peran orang tua dalam pembinaan akhlak remaja di lingkungan Pangkajene. Nah, selanjutnya terdapat pula manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang diharapkan dari peneliti ini adalah yang pertama, manfaat bagi peneliti. Manfaat dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman bagi penulis mengenai ilmu pendidikan terkait dengan orang tua pendidikan dalam spesifikasi pembinaan akhlak. Kemudian yang kedua, manfaat bagi pendidik dan masyarakat lingkungan Pangkajene. Nah, tentunya dapat digunakan sebagai bahan rujukan oleh para orang tua atau tenaga pendidik tentang pentingnya orang tua dalam pendidikan bagi anak didik dalam pembinaan akhlak. Kemudian yang ketiga adalah manfaat bagi orang tua itu sendiri. Nah, hasil penelitian ini diharapkan untuk bisa digunakan sebagai masukan bagi warga masyarakat khususnya orang tua untuk lebih memperhatikan lingkungan dalam pembinaan akhlak remaja sekaligus dapat dijadikan bahan kajian dan introspeksi bagi semua masyarakat untuk perbaikan. Nah, selanjutnya pada bab kedua
untuk penyusunan proposal ini terdapat tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tinjauan tentang orang tua. Nah, di tinjauan tentang orang tua ini lebih dispesifikasi lagi terkait pendalaman materi mengenai orang tua, pengertian orang tua, ya, kemudian kewajiban orang tua terhadap anak, dan peranan kasih sayang orang tua dalam perkembangan remaja. Kemudian ada juga tinjauan yang kedua, itu adalah tinjauan tentang akhlak. Nah, yang membahas masalah pengertian akhlak, kemudian dasar akhlak. Nah, kemudian yang ketiga, tinjauan tentang remaja. Yang pertama, makna dan batas remaja. Kemudian ciri-ciri awal remaja. Ya, itu dibahas terkait dengan masalah remaja. Kemudian pada bab ketiga dari proposal ini yaitu metode penelitian. Nah, metode penelitian ini ada terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Nah, penelitian yang digunakan pada metode kali ini yaitu pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan field research. Nah, pendekatan ini diambil karena dalam penelitian ini berusaha menelaah fenomena sosial dalam suasana yang berlangsung secara wajar atau alamiah, bukan dalam kondisi terkendali. Nah, pendekatan kualitatif ini menurut Laboratorium Seleksi Jim Moleong pada tahun 2002 mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang yang berlaku yang diamati. Nah, kemudian yang kedua, pendekatan penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini sangat diperlukan. Nah, dengan judul proposal ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Kemudian, ada sampel sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Ya. Dan kemudian ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman yang pertama, pedoman observasi, kemudian pedoman wawancara atau interview, dan dokumentasi. Nah, kemudian ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan di sini ada dua, yaitu penelitian langsung dan penelitian tidak langsung. Kemudian teknik pengolahan dan analisis data. Nah, pengolahan data pada peneliti ini adalah peneliti menggunakan sensor data, yaitu sebelum data diolah baik melalui kuesioner ataupun interview, perlu diadakan sensor terhadap data atau informasi yang penting atau tidak relevan dengan tujuan penelitian dengan melengkapi data-data yang kurang lengkap. Dan pengujian keabsahan data penelitian. Nah, kemudian pada bab keempat tentunya ada hasil penelitian. Hasil penelitian ini terbagi lagi menjadi paparan data, kemudian apa yang menjadi tujuan dari penelitian itu kemudian kita lampirkan dalam hasil penelitian. Nah, kemudian yang terakhir tentunya ada daftar pustaka. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan judul proposal yang saya paparkan, peran orang tua dalam pembinaan akhlak remaja di Pangkajene, Kelurahan Patene, Kecamatan Pelombangke Selatan, Kabupaten Takalar. Mohon maaf jika sekiranya banyak kesalahan, karena ini juga baru pertama untuk saya dalam proses pembelajaran penyusunan proposal. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.